Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul membahas tentang meraih, menggapai kemuliaan atau meraih kemuliaan di hari yang paling mulia di dunia. Yang perlu kita ketahui adalah di antara keistimewaan yang dimiliki umat Islam adalah apa-apa yang Allah karuniakan kepada mereka berupa nikmat adanya waktu-waktu atau musim ketaatan dan tempat-tempat yang di dalamnya banyak kebaikan. Dan banyak peluang untuk meraih ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap orang bergegas dan berlomba-lomba untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang bisa mendekatkan diri mereka kepada karunia dan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu-waktu atau musim ketaatan yang begitu mulia bagi umat Islam yang Allah berikan adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Terlebih kita sudah berada di tanggal 28 ya. Kalau masuk sekarang itu masuk 29. Artinya besok itu sidang isbat. Artinya awal-awal Zulhijjah itu sudah berada di depan mata. Waktu-waktu yang begitu istimewa. Dan tidak ada waktu-waktu yang lebih istimewa ketimbang waktu-waktu itu. Maka di sini kita akan sebutkan tentang keutamaan dan keagungan serta tingginya kemuliaan yang dimiliki oleh 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalil yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna
ahabbu ilallahi min hazihil ayyamil asyrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang apabila di dalamnya dilakukan amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dilakukan di dalam 10 hari pertama ini, yaitu bulan Zulhijjah. Jadi kata Nabi, enggak ada hari-hari yang apabila amal soleh dilakukan lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dilakukan di hari-hari nanti, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Qalu, maka lantas para sahabat pun kemudian bertanya dan berkata, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, ya, tidaklah dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Ini para sahabat berkata, tidakkah dibandingkan dengan jihad di jalan Allah sekalipun? Ya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, qal walal jihadu fi sabilillah. Kata Rasulullah, tidak pula bisa dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Artinya tidak bisa dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Ta'ala. Illa, kecuali kata Rasulullah, rajulun kharaja binafsihi wa malih. Kecuali jika orang itu berangkat sendiri ke medan jihad dengan biaya harta sendiri, falam yarji' min zalika bi syai', dan dia tidak kembali dari itu semua dengan sesuatu apapun. Lihat, ya, amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, bahkan pahalanya melampaui jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, luar biasa. Kita tahu jihad itu adalah puncaknya agama Islam. Zirwatu sanamil Islam, jihad. Puncak dari pokok Islam itu adalah jihad. Tapi ya, ada yang lebih mengungguli dari itu, yaitu amal soleh dilakukan di 10 awal atau pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu an, dia berkata, kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah ibn Amr, aku pernah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fadzukirat al-a'mal, kemudian disebutlah amal-amal soleh. Amal soleh disebut, ya. Faqal, maka Rasulullah kemudian mengatakan, ma min ayyamin al-amalu fihinna afdalu min hazihil ashr. Maka Rasulullah mengatakan, tidak ada hari-hari yang apabila di dalamnya dilakukan amal soleh yang lebih afdal, yang lebih utama di sisi Allah daripada amal yang dilakukan pada 10 hari Zulhijjah ini. Ya, tidak ada yang lebih apa? Afdal, ya. Jadi amal-amal soleh yang dilakukan, ya, di waktu lain tentunya daripada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Illa, ya, maka para sahabat pun kemudian bertanya, ya, sama seperti yang riwayat sebelumnya, walal jihad, ya Rasulullah, tidak pula dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Ya, qala fa akbarah, maka Rasulullah, ya, mengagungkannya seraya mengatakan, walal jihad, tidak pula bisa dibandingkan dengan jihad, illa ayakhruja rajulun binafsihi wa mali fi sabilillah, melainkan seseorang yang keluar sendiri dan dengan hartanya sendiri untuk berjihad di jalan Allah, thumma takuna muhjatu nafsihi fi, kemudian dia gugur di dalamnya. Ya, hadis tadi, ya, 2 riwayat tadi menunjukkan tentang apa? Keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan juga menjelaskan tentang fadilah,
keutamaan amal soleh yang dilakukan di dalamnya. Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tatkala menjelaskan hadis tadi dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, beliau mengatakan hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa amalan yang dilakukan di hari-hari tersebut adalah amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang dilakukan di hari-hari lain di dunia ini tanpa kecuali sedikit pun. Ya, arti amal soleh jadi apa? Jadi sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila amalan itu lebih dicintai oleh Allah, maka berarti amalan itu lebih utama di sisi Allah taala. Maka apabila amalan yang dilakukan di hari-hari tersebut lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Jalla wa Ala daripada amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari lain sepanjang masa, maka berarti amalan yang maftul, amalan yang memiliki keutamaan yang rendah yang dilakukan di hari-hari tersebut menjadi lebih utama daripada amalan-amalan yang fadil yang memiliki keutamaan yang tinggi. Artinya gini, amalan yang biasa, yang ringan dilakukan di waktu yang istimewa jadi apa? Jadi luar biasa gitu maksudnya. Amalannya biasa gitu, cuman karena bertepatan dengan waktu yang istimewa, maka amalan tersebut pun melompat dan menjadi tinggi. Ya, nah ini ya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Maka rugi ya kalau amal-amal soleh yang istilahnya biasa jadi bernilai tinggi, maka yang tinggi pun akan berlipat menjadi lebih tinggi lagi. Maka jangan sia-siakan hari yang begitu sangat istimewa. Kemudian diantara dalil-dalil juga yang menunjukkan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, diantaranya adalah surah Al-Fajr, di mana Allah Subhanahu wa taala mengucapkan dan mengatakan wal fajr, demi fajar, walayalin asyr, dan malam yang 10. Dan malam yang 10. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksudkan dengan malam yang 10 pada ayat tersebut adalah 10 malam dari bulan Zulhijjah. 10 malam di bulan Zulhijjah. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan yang lain dari kalangan para salaf dan khalaf. Dan Ibnu Katsir ya membenarkan perkataan ini. Jadi luar biasa ya bahwa malam-malamnya pun sangat istimewa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya yang mengumumkan kesempurnaan agama Islam pada salah satu hari dari hari-hari tersebut, yaitu hari Arafah. Jadi tatkala Nabi berada di Arafah di hari Jumat, di Arafah di hari apa? Jumat, maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini. Kapan? Ya, itu di hari Jumat, di hari Arafah. Pada hari ini akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan atasmu nikmatku. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Nah, ini diturunkan kapan? Allah turunkan di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang berikutnya ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari tersebut sebagai bagian dari 40 hari di mana Allah memberikan wa'ad, janjinya memberikan Taurat kepada Nabi Musa. Ini yang dulu kita bahas ya di khutbah kalau tidak salah. Ya, berkenaan dengan ini surah Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa 30 lailah
Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. 30 malamnya itu di bulan Zulqa'dah. Wa atmamnaha bi'asyr, dan kami sempurnakan 10 lagi, yaitu 10 malam di bulan Zulhijjah. Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, hari-hari tersebut adalah hari-hari maklumat yang telah diketahui, yang telah ditentukan. Ya, hari-hari yang telah ditentukan yang Allah sebutkan, ya, berkenaan dengan apa? Dengan panggilan untuk orang-orang berangkat haji. Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 27 sampai 28. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa asin fin nasi bil hajj, dan kumandangkanlah pada manusia untuk haji. Ya, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Kata Allah taala, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir, mereka akan datang kepadamu dengan rijalan, dengan berjalan kaki. Kalau dulu jalan kaki. Wa ala kulli dhamir, dan mengendarai unta yang kurus. Kalau dulu masih naiknya apa? Unta. Kalau sekarang naiknya, nah, ya. Kalau antum lihat di cuplikan yang dulu-dulu itu 1930 gitu ya, itu masih banyak yang naik apa? Naik unta. Ya, wa ala kulli dhamir. Yang kemudian kata Allah taala, ya'tina min kulli fajjin amiq, niscaya mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Asia, Afrika, mana lagi? Eropa, semua. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka datang dari segala penjuru. Ya, untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan hal-hal yang bermanfaat untuk mereka. Wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka mengingat, menyebut nama Allah Ta'ala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Nah, di hari-hari yang ditentukan, ya, disebutkan oleh Ibnu Rajab dan yang lain, itu adalah hari-hari di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, agar mereka menyebut nama Allah Ta'ala di hari-hari yang telah maklumat, yang telah ditentukan, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah berikan rizki kepada mereka dari min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Fakulu minha, maka makanlah darinya, dari hewan yang disembelih itu. Wa at'imul ba'isal faqir, ya, dan kasih makanlah orang-orang yang fakir, yang butuh. Jadi kalau orang berkorban itu dia makan, ya, kulu, waddakhiru, disimpan, watasaddaqu, kemudian disodakohkan. Enggak boleh dimakan semua. Kan ada ya orang yang nitip cuman inginnya minta dipotongin aja, potong ambil dagingnya semua. Ini enggak, makan, simpan, kemudian tasaddaqu, disodakohkan. Gimana kalau ternyata dimakan semua? Dia mesti ngeluarkan lagi, ya, semakan, ya, yang dia makan dari daging itu, kemudian dia sodakohkan. Kemudian, ya, yang berikutnya, bahwa hari-hari tersebut adalah sebaik-baik hari sepanjang masa secara mutlak. Ya, secara mutlak. Kalau antum ditanya hari-hari yang paling afdol sedunia itu apa? Nah, ini 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan dan Abu Ya'la dengan sanad yang sahih, mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya al-ashru, yakni asyra Zulhijjah. Seutama-utama hari di dunia adalah 10 hari, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
ya seutama-utama hari di dunia. Ini luar biasa ya, yang menunjukkan tentang apa? Tentang keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahwa ini adalah keutamaan yang paling afdol dibandingkan hari-hari yang lain. Kemudian ya, kalau ternyata ya ada yang bertanya, Ustadz, mana yang lebih utama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau 10 hari atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan? Mana yang lebih utama? Kalau antum kan taunya 10 malam terakhir. Ada yang sampai nggak tidur kan ya? Ada yang tidurnya di mana? Di masjid ya. Karena taunya itu aja, nggak tahu bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah juga punya keutamaan dan keistimewaan. Maka Imam Ibn Taimiyah tatkala ditanya ya pertanyaan ini, mana yang lebih afdol di antara dua waktu itu, kata beliau, ayyamu asyri Dzulhijjati afdalu min ayyamil asyri min Ramadan. Maka kata beliau ya 10 hari pertama ya 10 hari pertama di waktu ya siangnya itu ya, maka 10 hari pertama itu lebih utama di waktu apa? Siangnya ya, daripada 10 hari atau 10 malam terakhir. Adapun malamnya, maka yang lebih afdol adalah kata beliau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi kalau siangnya lebih utama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, adapun malamnya lebih afdol di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim tatkala menjelaskan jawaban gurunya Syekhul Islam, maka beliau mengatakan, apabila orang yang cerdik pandai merenungi jawaban Ibnu Taimiyah ini, maka pasti dia menemukan jawaban ini sangat tepat dan sangat memuaskan. Ya, artinya sudah pas banget ya menggabungkan dalil-dalil. Kalau siangnya lebih utama di bulan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kalau malamnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar ya rahimahullah mengatakan, adapun sebab yang nampak yang menyebabkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah memiliki fadilah, keistimewaan yang demikian ya, kenapa? Karena kata beliau di dalamnya terkumpul induk-induk ibadah, salat, ibadah puasa, sedekah, ibadah haji. Jadi induk-induk ibadah itu ada semua, salat, sedekah, puasa, haji, ada semua. Ya, jadi terkumpul. Makanya di 10 malam terakhir itu enggak ada hak haji kan? Kalau sini terkumpul ada. Maka ini menunjukkan bahwa hari-hari tersebut sangat sangat istimewa. Maka kemudian selanjutnya, dengan apa kita sambut hari-hari yang begitu istimewa itu, agar kita bisa menggapai keutamaan di hari yang paling utama di dunia. Yang pertama, kita sambut dengan apa? Dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Yang pertama, ya, kita sambut dengan taubatan nasuha. Taubat itu wajib ala kullil mu'min, atas setiap mukmin itu wajib. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sebenar-benarnya taubat. Apa sih indikasi taubat yang nasuha itu? Ya, disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi ada 3. Ya, syaratnya taubat itu disebut dengan taubatan nasuha. Yang pertama adalah al-iqla' anil ma'asi fauran. Dia segera meninggalkan maksiat. Nggak ada istilah setengah-setengah,
sedikit-sedikit nggak ada, langsung dia tinggalkan, berarti taubatnya beneran. Ya. Yang kedua, an-nadam ala fi'lil ma'asi. Yang kedua, menyesal atas perbuatan maksiat yang dia lakukan. Yang ketiga, ya, al-azmul qawi ala alla ya'ud ila tilkal ma'asi. Punya tekad yang kuat tidak kembali lagi pada perbuatan maksiat yang dulu. Kenapa? Karena kadang kalau tekadnya lemah, balik lagi. Oh, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, rawan balik lagi. Nah, ini kalau ya perbuatan dosa dan maksiat berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Adapun kalau berkaitan dengan hak manusia, tambah satu, mengembalikan hak-haknya. Kalau ngambil hartanya, dia kembalikan. Kalau dia berbuat ya aniaya, memukulnya, merusak kehormatannya, maka dia minta dihalalkan. Ya. Kemudian yang kedua, kita sambut hari-hari itu dengan apa? Dengan mempelajari ilmu agama yang berkaitan tentunya dengan amalan-amalan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu, supaya kita lebih terbimbing mengerjakan apa sih amalan-amalan yang begitu ditekankan. Ya. Kemudian yang ketiga, kita sambut hari-hari itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak membaca Al-Qur'anul Karim dan yang lain. Kemudian yang berikutnya, kita sambut dengan apa? Dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala karena telah mengaruniakan kepada kita waktu untuk bertemu dengan hari-hari itu. Ya, mungkin sebagian kita sudah ada yang meninggal. Kemudian yang berikutnya, kita sambut dengan apa? Dengan kedermawanan kita dengan sedekah. Jadi jangan sedekahnya ingat di bulan Ramadan saja, tapi ditingkatkan juga di 10 hari nanti, ditingkatkan ya sedekahnya. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, azakumullah. Nah, ini puncaknya. Apa sih amalan-amalan yang dianjurkan pada hari-hari tersebut agar kita bisa menggapai keutamaan di hari yang paling utama di dunia ini? Yang pertama adalah al-iksaru min zikrillah. Yang pertama adalah memperbanyak zikrullah, memperbanyak. Ya, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, adapun dianjurkannya memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut karena didasarkan kepada firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hajj tadi ayat 27 sampai 28, wa yazkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Menurut jumhur ulama ahli tafsir, ya, maksud dari pada hari yang telah ditentukan pada ayat tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Memperbanyak zikrullah. Yang kedua adalah al-iksaru minat takbiri wa tahlili wa tahmid. Memperbanyak takbir, ucapan Allahu Akbar, banyak mengucapkan tahlil la ilaha illallah, dan banyak mengucapkan tahmid alhamdulillah. Makanya Nabi mengatakan, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang a'zamu indallah, yang lebih agung di sisi Allah, wala ahabbu ilallah, dan tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, al-amalu fihin, ya, amalan yang soleh yang dia lakukan, ya, min ayyamin ashr, daripada amalan yang dia lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Maka fa'aksiru, perbanyaklah fihin, pada hari-hari tersebut, minat tasbih, mengucapkan subhanallah, wa tahmid, mengucapkan alhamdulillah, wa tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, wa takbir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak itu. Dan Al-Imam Bukhari rahimahullah
Beliau mengatakan Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah, keduanya ini keluar ya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah menuju pasar sambil membaca takbir. Manusia pun bertakbir seperti keduanya. Ya, maka ini yang disebut dengan takbir apa? Takbir mutlak. Yang dibacanya itu mulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Takbir ya. Ya, ini yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan sahabat siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu ya, itu mulai dibaca. Adapun takbir yang muqayyad itu nanti dimulai dari kapan? Tanggal 9 ya, tanggal 9 sampai tanggal 13 ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Zulhijjah. Ya. Ini disebutkan ya oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka radhiyallahu anhunna mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis'an min Zulhijjah. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari pada bulan Zulhijjah. Wa yauma Asyura, dan beliau puasa di hari Asyura. Ya. Wa salasata ayyamin min kulli syahrin, dan beliau ya puasa 3 hari ya setiap bulan. Ya. Ini yang dikatakan Imam Nawawi bahwa berpuasa pada hari-hari tersebut adalah sangat disunnahkan. Kemudian yang keempat, menegakkan qiyamul lail di malam harinya. Qiyamul lail termasuk amal saleh yang dianjurkan untuk dilakukan pada malam hari dari hari-hari tersebut. Ya, makanya Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, adapun qiyamul lail pada malam 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah mustahab, sebagaimana menurut ya Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain. Ini disebutkan ya dalam kitab Lataif Al-Ma'arif halaman 362. Kemudian yang kelima, di antara amalan yang akan mengarahkan seorang hamba untuk bisa menggapai kemuliaan di hari yang paling mulia sedunia adalah berpuasa di hari Arafah. Ini puncaknya. Puasa di hari Arafah. Ya, karena berpuasa ya di hari Arafah disunahkan bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa saat sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi bagi yang haji nggak puasa. Ya, malah dianjurkannya untuk berbuka dan tidak berpuasa sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Adapun disunahkan bagi yang tidak haji. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, tatkala beliau ditanya tentang an-shaum yaum Arafah, beliau ditanya tentang puasa di hari Arafah, maka beliau mengatakan yukaffiru sanatal madiyah wa sanatal qabilah. Ini riwayat Muslim. Akan bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Luar biasa. Puasanya 1 hari ya, penghapusan dosanya berapa tahun? 2 tahun. Ya, jadi kalau antum 9 hari nggak puasa, ya Senin Kemisnya enggak gitu, ya udah jangan lewatkan tanggal 9 Zulhijjahnya, hari Arafah. Kalau enggak ya kebangetan ya. Rugi ya. Karena sehari tapi pahalanya menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian yang keenam, menegakkan sholat Id, ya, yaitu di tanggal 10-nya. Ya, sebagian para ulama seperti Syekhul Islam Ibnul Qayyim, juga Imam Asy-Syaukani, ya, dan yang lain berpendapat bahwa hukum sholat Id wajib. Ya. Tapi ya
pendapat ya sebagian yang lain mengatakan bahwa salat Id itu tidak sampai wajib. Ya, adapun Syekhul Islam Ibnul Qayyim dan yang lain ya sampai berpendapat wajib itu. Kenapa? Karena perempuan yang dalam keadaan haid pun tetap untuk diperintahkan keluar. Ya, ini yang menunjukkan atas wajibnya hukum ini, tapi sebagian yang lain mengatakan sunnah muakkadah. Kemudian yang ketujuh, di antara amalan yang akan bisa mengantarkan seorang hamba untuk bisa menggapai dan meraih kemuliaan di hari yang paling mulia di dunia adalah menyembelih kurban. Ya, adalah menyembelih kurban dan membagikannya. Di antara nas yang menunjukkan perintah untuk berkurban itu adalah surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Coba gimana bunyinya? Fasalli li rabbika wanhar. Ya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Wanhar, kalimat nahar itu artinya asalnya nahar itu onta. Jadi onta itu bukan disabah, bukan yusbah, bukan disembelih, tapi dinahar gitu ya. Ya, karena onta nggak bisa sembelih, tapi digitukan ya. Kalau antum buka di YouTube itu ya cara untuk menyembelih onta, nanti keluarnya kayak gitu. Bukan kayak sapi ataupun kambing, bukan. Karena bahaya. Ya, itu dalil yang menunjukkan tentang perintah, ya, perintah untuk berkurban. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Tirmizi, ya, di mana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun, beliau yudhi, selalu berkurban. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Beliau berkurban dengan 2 ekor kambing gibas. Beliau menyembelih kurbannya setelah salat Id dengan tangannya sendiri. Ya, di mana salah satu kambing beliau, dombanya itu kebanyakan yang dominan amlahain, dominan warna putih. Dominannya warna putih. Ya, bagian hitamnya mana? Di kaki, bagian di mana? Mata, ya. Kemudian di daerah tengah badannya. Tapi ya itu kalau antum dapat ya, kalau enggak ya nanti antum nyari nggak dapat nanti. Ya, tapi yang jelas Nabi ya gemuk. Ya, gemuk, bahkan memerintahkan sahabat untuk mencarikan kambing itu yang tanduknya ya panjang, ya, seperti itu. Ya, dan hukum kurban sendiri ya khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib alal qadir, bagi yang mampu. Wajib. Ya, sebutkan dalam kitab Al-Wajiz, ya, karya Dr. Abdul Azim Al-Badawi, di situ disebutkan sebagian ulama yang mengatakan wajib karena berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki kelapangan kemudian dia tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat musalla salat kita. Itu wajib bagi yang mampu. Ya, pendapat jumhurul ulama, juga Imam Syafi'i, mengatakan sunnah muakkadah. Ya, kenapa? Karena ada hadis, ya, apabila masuk ya salah satu di antara kalian di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dan ingin berkurban, berarti kalau ingin berkurban itu menunjukkan tidak wajib. Ya, tidak wajib. Nah, ini ya khilaf ataupun Ustaz Yazid ya dalam kitab Syarah Bulughil Maram, beliau lebih cenderung memilih pendapat yang wajib bagi yang mampu. Intinya
terlepas dari khilaf antara wajib bagi yang mampu atau sunnah muakkadah, itu termasuk syiar di dalam Islam yang tidak layak bagi muslim yang mampu untuk tidak berkurban. Ya, kategori mampu itu apa? Yang memiliki sa'ah, kata Nabi, kelapangan harta tadi. Antum kalau dikasih uang 5 juta, kasih uang 5 juta, milih beli kambing untuk kurban atau HP? Jujur. Nah itu ya, kadang kita ini kalah untuk tadi, padahal waktu itu memiliki kelapangan ya. Cuman kadang kalau untuk dunia dia dahulukan, tapi untuk ibadah kadang ya Ustaz, ibadah yang lain juga ada, kadang kayak gitu ya. Jadi kurbannya malah dia kesampingkan, padahal Nabi, kata Imam Ibnul Qayyim, tidak pernah meninggalkan kurban, rugi ya. Adapun ya berkaitan dengan fikih kurbannya, itu ada waktu tersendiri yang kemarin juga kita bahas di Masjid Fatimah ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ya, di antara amalan yang bisa menggapai kemuliaan di hari yang paling mulia adalah menunaikan ibadah haji dan umroh. Ibadah haji sendiri itu Allah wajibkan bagi yang memiliki istita'ah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang Allah berikan istita'ah, kemampuan harta, materi dan kesehatan, yang ada daftar. Ya. Kenapa? Kan itu wajib bagi yang mampu. Ya, daftar. Dan kita doakan ya bagi terutama jamaah Indonesia yang menunaikan haji tahun ini, diberikan kemudahan dan diberikan haji yang mabrur. Dan kita doakan terkhusus ya, terutama bagi jamaah haji dari Indonesia ya, dan terkhusus dari Indramayu yang mungkin terakhir besok ya berangkat, semoga mereka dimudahkan semua dan dijadikan hajinya haji yang mabrur, yang balasannya adalah surga dari Allah Ta'ala ya. Dan dalil akan haji dan umrah akan bisa menghilangkan kefakiran adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah ya, sinambungkanlah antara haji dan umrah karena keduanya akan bisa menghilangkan kefakiran dan dosa ya. Nah, itu ya, semoga dengan keutamaan yang kita sebutkan tadi dan juga persiapan yang hendaknya kita sambut hari-hari yang tinggal sehari ke depan ya, dan juga amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, maka dimaksimalkan agar kita bisa menggapai kemuliaan di hari yang paling mulia sedunia. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.